Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pernyataan yang sangat mengejutkan keluar dari mulut seorang Rais Aam Nahdlatul Ulama. Itu memberikan sebuah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah ucapan yang sangat mencengangkan dari seorang Kiai Nahdlatul Ulama, yakni sosok Rais Aam Nahdlatul Ulama. Ucapannya itu membuat bengong orang-orang yang mendengarkannya. Nah, pasti kita penasaran tentang apa yang jadi pernyataannya tersebut. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak videonya berikut ini. Kiai Haji Syukron Makmun rahimahullah ta'ala akhirnya mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Uthman Al-Bantani. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Kami Al-Fakir Tawam Alim, salah satu sahabat karib dari Kiai Haji Imaduddin Uthman Al-Bantani, sedang sowan teng dalem ke rumahnya beliau Kiai Haji Syukron Makmun di Pondok Pesantren Darul Rahman Depok. Alhamdulillah, beliau sangat welcome. Kami Al-Fakir Ta'alim bersama istri bahkan diajak keliling. Beliau sendiri Kiai Haji Syukron Makmun yang nyupir. Jadi kami disupiri nih keliling-keliling Pondok Pesantren Darul Rahman di Depok. Alhamdulillah, Kiai Haji Syukron Makmun sehat walafiat, dan beliau sekali lagi tidak membenci tesis Kiai Haji Imaduddin Uthman Al-Bantani, dan beliau sebenarnya juga tidak begitu muhibbin terhadap para habaib, karena sudah mulai banyak kritikan-kritikan beliau terhadap para habaib, karena para habaib ini sering mengadakan acara dan orang-orang pribumi yang harus hadir, tetapi tatkala orang-orang pribumi, kiai-kiai pribumi ini yang mengadakan acara, ya para habaib itu enggan untuk datang, Kalau seandainya datang pun harus menjadi tamu kehormatan. Oleh sebab itulah Kiai Haji Syukron Makmun rahimahullah ta'ala ini sudah mulai bangkit dan berani menyampaikan kebenaran. Tetapi kalau beliau ini kiai sepuh, ya maka beliau harus hati-hati. Hati-hati kalau ngomong di depan jamaah, di depan banyak orang, karena tingkat pengetahuan yang berbeda. Tetapi intinya beliau kalau pribadi, ngomong pribadi dari hati ke hati, begitu, tidak dari panggung ke panggung. Beliau ngomongnya ya begitu, apa adanya. Jadi tesis Kiai Haji Imaduddin Uthman Al-Bantani itu sebenarnya mendapatkan dukungan dari siapapun, kalau memang suara hati yang berbicara. Jadi suara hati yang berbicara itulah sebenarnya tidak bisa menolak tesis dari Kiai Haji Imaduddin Uthman Al-Bantani. Dan semoga semakin banyak para kiai sepuh yang selama ini suudon terhadap tesis dari sahabat karib kami Kiai Haji Imaduddin Uthman Al-Bantani, mudah-mudahan berubah berbalik husnudon. Karena selama ini kan husnudon para kiai sepuh NU di Indonesia ini terhadap nasab para habaib alwi bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini husnudon mereka, husnudon para beliau-beliau para kiai NU. Nah, sekarang harus diterapkan juga husnudon terhadap tesis Kiai Haji Imaduddin Uthman Al-Bantani. Sudah saatnya kebenaran itu harus ditampakkan. Karena segala sesuatu itu kan ada dasar, ada standarnya. Sedangkan para ulama sudah menulis ribuan kitab. Nah, ribuan kitab itulah yang menjadi salah satu rujukan. Sehingga kita sebagai warga Nadiyin tidak boleh sedikit-sedikit alergi dengan ada orang yang berani atau dikatakan nekat. Nah, Kiai Haji Syukron Makmun sendiri juga pada awalnya ya harus hati-hati. Karena ini menyangkut masalah tradisi kita selama ini. Tradisi kita selama ini ya sudah harus takdim hormat
melayani segala apa yang diinginkan oleh kaum Habaib Pak Alwi. Kalau saya sih tidak bela sana, tidak. Cuma kalau ketemu Habib sudah Habib. Yang penting panjenengan takwa Allah, anu pasti tidak akan berubah. Orang takzim, cinta pada Habaib, kan nilai takwanya sebetulnya, bukan Habibnya. Nilai takwa, ya Habib ada nilai, tapi takwanya ini yang menentukan. Bagi kelompok yang ini, ya kalau tujuannya adalah penggalian ilmiah, ya, untuk menggali, ya, karena ini dalam tataran ilmiah, mencari nasa, akhirnya buka kitab-kitab yang lama-lama, ya kan pasti ketemu kalau ilmiah. Tapi syaratnya jangan ada caci maki, jangan ada menjatuhkan. Kan bagus kalau nemu ini kok nasabnya menurut saya putus, datanglah ke dibuat mudzakarah di situ, gimana ini anak, terus sering mencari, terus mencari, ketemu nanti. Kalau urusan ilmiah ketemu. Kalau urusan ilmiah akan membangkitkan anak-anak yang cerdas-cerdas itu terbangun, ya, tergugah untuk mulai ingat pada dulu waktu ngaji, bahkan buka-buka. Nah, bisa melahirkan anak-anak cerdas atau memunculkan mereka yang selama ini tidur bisa muncul, tapi tetap dalam koridor husnudzon, koridor yang penuh dengan ketawadhuan, bukan lalu apa istilahnya itu ya ngungkit-ngungkit sejarah, ngungkit-ngungkit mbahnya dulu, ngungkit. Ini sudah bagus sebetulnya di Indonesia. Dan habaib itu mulia memang ada di Indonesia. Orang kalau sudah dengar Habib itu buh alim, buh enggak, pokoknya Habib. Apalagi serbannya 7 tumpuan. Wah, sudah apapun akan diberikan. Dulu sering saya itu didatangi orang yang suka-suka ngaku Habib. Saya marahi. Karena ini orang ini hanya ngendel-ngendel, bukan karena. Tapi kalau ada Habib yang baik, ya saya muliakan. Sama saja dengan yang lain. Gus kan sama dengan Gus, siapa gelar-gelar yang di luar Jawa ini atau di Jawa Barat banyak gelar-gelar yang begitu, semua nilai akhlak dan prakteknya. Jadi kalau menurut saya lebih baik sudahlah diduduk bersama, ya, kalau belum ketemu ya cari sampai ketemu, pasti ketemu. Kalau itu dasarnya ilmiah pasti nanti ketemu. Nah, mengapa beliau Ki Haji Sukron Ma'mun rahimahullah ta'ala mendukung tesis Ki Haji Imaduddin Uthman Al-Bantani? Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita berikan gambaran bahwa Ki Haji Imaduddin Uthman Al-Bantani sudah memetakan syuhra wal istifadah dua kali artinya mulai tahun 400 Hijriah sampai tahun 900 Hijriah. Syuhra wal istifadah bahwa hanya 3 orang saja anak dari Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Hanya 3 orang ini syuhra wal istifadah, yaitu Muhammad, Ali dan Husain. Hanya 3 orang saja. Sekali lagi ini adalah syuhra wal istifadah selama 500 tahun. Inilah yang sah. Jadi selama 500 tahun mulai tahun 400 Hijriah sampai tahun 900 Hijriah. Mengapa diawali tahun 400 Hijriah? Karena wafatnya Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Isa itu sebelum tahun 400 Hijriah. Kemudian kenapa dibatasi sampai tahun 900 Hijriah? Karena ini awal dari menyebarnya syuhra wal istifadah yang kedua.
Jadi tahun 900 Hijriah sampai tahun 1444 Hijriah. Sekarang tahun 1446 ya. 2 tahun yang lalu ini sudah perdebatan masalah nasab di Indonesia. Nah, tahun 900 Hijriah sampai 1440 Hijriah ini anaknya Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Isa itu berubah menjadi 4. Awalnya syuhra wal istifadhahnya hanya 3, yaitu Sayyid Muhammad, Sayyid Ali dan Sayyid Husain. Tiba-tiba berubah menjadi 4 ditambah Ubaidillah. Nah, inilah benang kusutnya, benang merahnya di sini. Sehingga banyak sekali tokoh NU yang mengatakan kita husnudon saja kepada nasab para habaib Alwi. Husnudon dengan menggunakan dalil syuhra wal istifadhah. Maka pertanyaannya bisa kita jawab. Syuhra wal istifadhah yang sah itu mulai tahun 400 Hijriah sampai 900 Hijriah. Syuhra wal istifadhahnya bahwa putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Isa hanya ada 3 orang saja, yaitu Sayyid Muhammad dan Sayyid Ali dan Sayyid Husain. Adapun syuhra wal istifadhah setelah tahun 900 Hijriah sampai sekarang, sampai kemarin lah, bukan sekarang ya, kemarin, yaitu tahun 1444 Hijriah, anaknya Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Isa ini berubah menjadi 4, yaitu ditambah Ubaidillah. Inilah syuhra wal istifadhah kedua selama kurang lebih 500 tahun juga yang tidak sah alias batal. Jadi syuhra wal istifadhah yang sampai kita kemarin, inilah yang batal. Ini yang sudah diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, karena beliau sudah memetakan antara tahun 400 Hijriah sampai tahun 900 Hijriah. Kemudian periode kedua yaitu tahun 900 Hijriah sampai tahun 1444 Hijriah. Nah, kalau terjadi syuhra wal istifadhah dua, maka dalil syuhra wal istifadhah yang terdahulu yang dipakai. Oleh sebab itulah ini membutuhkan penelitian yang sangat jeli. Kalau hanya menukil saja mungkin ya tukilan yang kedua ini, yang dari syuhra wal istifadhah yang kedua, yang ini yang tidak sah alias batal. Oleh sebab itulah semoga semakin banyak para ulama dan kiai nahdlatul ulama yang mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Demikian, semoga manfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Jadi kurang lebih seperti itu videonya, bisa kita simak tadi. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.